Oke, baik, selanjutnya kita ngomongin terkait MIMO, multiple input multiple output. Jadi antena multiple antena dalam wireless communication sebenarnya ada 4 jenisnya. Yang pertama adalah SISO, single input single output, lalu SIMO, single input multiple output, ada MISO, multiple input single output, dan terakhir adalah MIMO, multiple input multiple output. Oke. Jadi MIMO itu mulai diperkenalkan pada teorinya di 1980 dan standarisasi dan produknya mulai keluar setelah 2000-an. Contohnya di WLAN Wi-Fi 802.11, teman-teman pasti punya modem yang antenanya 2 atau 3. Ada juga di 3G LTE dan WiMAX. Benefitnya SNR naik, link konkurensinya juga naik. Gitu. Artinya konkurensi itu kemudahan atau keterbacaan sinyal itu naik. Gitu. Ada MIMO itu ada yang single user MIMO, jadi ya dia cuma antar 2 user gini aja. Ada yang multi user MIMO, jadi TX-nya 1, RX-nya banyak gitu. TX-nya 1, RX-nya banyak gitu ya. Ada network MIMO. Jadi multiple TX, multiple RX. Jadi dia transmisinya paralel. Kita lihat SISO, SIMO, dan MISO dulu. Kalau SISO dia satu-satu gitu ya, single input, single output. Jadi antena TX-nya 1, RX-nya juga 1. Ini yang banyak digunakan sebenarnya dulu. Lalu ada smart antenna system, SIMO dan MISO. SIMO itu TX-nya 1, RX-nya banyak. Kalau MISO TX-nya banyak, RX-nya 1. Yang sekarang itu MIMO. Dia bisa jadi spatial multiplexing, bisa jadi spatial diversity, bisa jadi smart antenna juga. Dia jumlah TX-nya banyak dan RX-nya banyak. Dan jumlahnya nggak harus sama. Bisa nggak harus 5 kali 5 misalkan. Misalkan TX-nya 5, RX-nya 3, itu juga bisa. Contohnya gini, SISO itu speakernya 1, kupingnya 1, SIMO itu speakernya 1, kupingnya 2, MISO itu speakernya 2, kupingnya 1, MIMO itu speakernya 2, kupingnya 2. Jadi dia diversity gain, maksudnya gini. Kalau receiver diversity, contohnya yang SIMO ini receiver diversity. Artinya gini, ketika kita mau dengerin lagu, kuping kita yang kiri lagi sakit sehingga nggak bisa dengar, kita masih bisa dengar pakai kuping yang kanan. Kalau yang SISO kan kupingnya rusak, ya udah ininya gagal semua kan, dia gagal semua. Kalau SIMO misalkan yang ini rusak, dia masih bisa masuk lewat sini. Kalau MISO kebalikannya, kalau yang ini rusak, dia masih bisa masuk lewat sini. Kalau MIMO berarti punya 4 kemungkinan gitu ya. Bisa juga sebagai spatial multiplexing. Jadi sebagai diversity bisa, diversity itu artinya perluasan, penambahan jalur ya. Kalau yang ini jalurnya ada cuma 1, kalau yang ini ada 2, ini juga ada 2, yang ini ada 4 malah. Gitu. Ada 4. Itu diversity. Kalau multiplexing dia bisa jadi gini. Yang ini dengerin lagu, yang ini lagu A, yang ini lagu B. Sehingga kita bisa dengar 2 lagu bersamaan gitu. Kira-kira gitu. Nah, ini sama yang tadi. Kalau SISO itu yang sekarang, kalau SIMO itu biasanya pakai equal gain combining, selection combining, sama maximal ratio combining. Jadi diterima dia di-combine dulu baru masuk ke receiver. Fungsinya apa? Supaya dia lebih baik gitu. Dia di-combine dulu. Kalau MISO itu mobile stationnya biasanya kecil dan diversitas pada receiver itu tidak terlalu mahal. Bukan tidak terlalu mahal, tidak terlalu menguntungkan, sehingga daripada
nambahin antena di receiver, biasanya kan ini kecil receivernya, jadi yang ditambahin antena di BTS nya aja gitu. Biasanya hampir sama kayak Simo, tapi karena user mobile stationnya kecil sehingga nggak mungkin nambah antena di sini, akhirnya yang ditambah antena adalah yang transmitternya aja biasanya gitu. Nah ini MIMO 2x2, jadi NT itu adalah jumlah antena transmitter, N transmit gitu ya, NR adalah N receive. Nah ini malah lebih enak lagi, space diversity-nya bisa banyak, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sana gitu ya. Juga bisa ningkatin kapasitas wireless kanal tanpa penambahan bandwidth. Contohnya gini, kalau diversity itu kan kita bisa memastikan jalur yang pasti bagus, tapi bisa juga digunakan ini ke sini ngirim A, ini ke sini ngirim B, sehingga sekali jalan dia bisa 2 kali ngirim. Kalau 2 kali ngirim berarti kapasitasnya jadi 2 kali gitu. Kayak rumus Shannon kan, C sama dengan B dikali log 2 1 plus SNR gitu ya. Kalau ada MIMO dia depannya ada N, dimana N adalah ukuran MIMO-nya. Jadi kalau 2 kali 2 dia punya 2 jalur, di sini dia punya 2 jalur nih, maka jadi N-nya 2, kapasitasnya jadi 2 kali gitu. Dan dia lebih bagus di relay, di kanal relay, dimana banyak sekali multipart-nya, tidak ada komponen yang dominan. Ini tradisional SISO, kita mulai. Yang SISO itu biasa cuma 1x1, hanya punya masing-masing transmitter dan receiver hanya punya satu RF chain. Jadi hanya punya satu ini nih. Ini satu sistem gini. Gitu ya. Dan sudah digunakan sejak lama, bahkan sejak televisi gitu ya. Yang sekarang udah mulai di switch off analognya. Dia biasanya buat ningkatin kapasitas di SISO, dia pakainya coding. Pakai LDPC, ini check coding atau turbo code. Jadi dia bukan main di antena tapi main di codingnya. Buat ningkatin dia pakai coding. Terus receiver diversity kita ke Simo. Simo itu receivernya banyak. Jadi yang transmit satu, yang ininya banyak, dimana bisa masing-masing ngirim ini, masing-masing link itu ngirim yang sama, sehingga dia akan milih link yang paling bagus mana. Bisa juga masing-masing link ngirim beda, lalu dikombinasikan di sini sinyalnya jadi seperti apa gitu. Tapi biasanya masing-masing link sama. Kenapa? Karena transmitnya satu. Jadi dari H1, H2, H3 dia kombinasikan, dia jadi kayak kita dengar gosip gitu ya. Kalau dari satu orang kayaknya belum yakin, kalau kita dengar dari 3 orang udah yakin, oh ini pasti gosipnya benar. Ini sama seperti itu. Jadi si combiner ini akan dengerin dari 3 telinga, lalu dicombine ke sini sehingga bisa dijadikan satu sinyal. Receiver juga bisa memilih antena terbaik untuk dengan sinyal terima yang lebih tinggi gitu ya. Jadi misalkan R1 meragukan, R2 meragukan, R3 meragukan, R2-nya ini oke banget gitu ya. Maka dia akan pakai R2 aja lah gitu. Saya pakai R2 aja lah daripada pakai yang lain. Gitu kira-kira. Nah ini salah satunya adalah maksimal rasio combining. Nanti kita lihat maksimal rasio combining seperti apa. Jadi receiver secara koheren mengkombinasikan sinyal yang diterima dengan menggunakan antena, beberapa antena gitu ya. Jadi ini isinya sama, infonya sama-sama A, karena dari satu receiver. Nanti yang ini dengarnya apa, yang ini dengarnya apa, dikombinasikan baru dijadiin. Intuisinya adalah daya sinyal yang diterima itu
saling menambah, jadi adds up. Jadi dari sini dapat misalkan dapat 20 dB, yang di sini dapat 10 dB, ya berarti jadi 30 gitu. Misalkan begitu. Capacity gainnya gimana? Kan C dikali B log 2 1 plus SNR, tapi kalau SNR-nya rendah biasanya dia gainnya linear. Jadi semakin banyak semakin banyak NR-nya, dia gainnya semakin naik. Nah, ini juga bisa selection combining, dia ningkatin SNR karena dia menselect base antena yang mana. Jadi misalkan H1 nilainya 4, H2 nilainya 7, H sekian nilainya 12, maka dia akan pakai 12. SNR-nya akan dikombinasikan karena dia paralel sama 1 tambah setengah ditambah berapa sampai dengan jumlah antenanya. Sedangkan kalau maksimum rasio combining, dia mengcombine dari masing-masing ini. Jadi bukan milih, tapi dia menggunakan semua lalu dikombine, jadi SNR-nya akan naik jauh gitu ya. Ini contohnya gini. Ada A sama B, A itu yang biru, B itu yang merah. Jadi A sinyal terimanya seperti ini. Yang B sinyal terimanya seperti ini. Kalau pakai switch diversity, dia ngambil yang di atas saja. Jadi di sini terus ambil ke sini, terus ke sini, terus ke sini, ke sini, terus ambil ke sini. Jadi dia hanya ngambil yang atas saja. Jadi ngambilnya yang ini nih. Ini ke sini, terus ke sini. Jadi dia ngambil yang atas saja. Nah, kalau maksimum rasio combining, dia dikombinasikan dua-duanya yang diterima sehingga hasilnya bisa jadi lebih baik. Gitu. Karena dia dikombinasikan. Dia lebih di atas lagi rasionya. Jadi kalau yang ini maksimum dari A dan B, kalau yang ini A ditambah B. Oke, sampai sini dulu. Di video selanjutnya saya akan jelaskan terkait MISO dan MIMO.